Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, yaitu di Hotel Aston Solo. Kegiatan ini diikuti oleh kepala-kepala sekolah maupun perwakilan tim PPK di kota Solo dan sekitarnya. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dengan mengambil tempat di Hotel Aston Solo dan diikuti oleh kepala-kepala sekolah maupun tim perwakilan PPK di kota Solo dan sekitarnya. Ya, dan ini acaranya dibuka secara resmi oleh Irjen Kemendikbudristek, yaitu Ibu Katarina Girsa. Jadi kegiatan dimulai seperti biasa ya, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian laporan PIC-nya yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Itjen ya Kemendikbudristek, kemudian juga dilanjutkan dengan sambutan serta dibuka secara resmi ya, sekaligus buka secara resmi adalah Irjen Kemendikbudristek, yaitu Ibu Katarina Girsa. Nah, setelah acara pembukaan baru dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasinya. Terbagi dua antara para guru dengan murid, itu langsung dibagi dua. Untuk murid ditangani oleh Ibu Dian, sementara untuk guru dan kepala sekolah ya di narsumnya adalah saya sendiri, Retno Listiarti, juga dengan Pak Jen Hendri, yaitu selaku Master Disiplin Positif ya. Saya tentu menyampaikan dulu ya terkait dengan bagaimana bentuk penanganan ya yang bisa dilakukan oleh sekolah ketika ada kasus-kasus yang dilaporkan. Nah, itu dimulai dengan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, kemudian merekomendasikan ya, setelah itu baru jika emang harus melakukan pemulihan psikologi dan tidak bisa dilakukan sekolah, maka bisa dirujuk ya kepada tim Satgas maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga menjadi anggota tim Satgas daerah ya. Di sini juga ada beberapa tanya jawab ya seputar yang saya sampaikan dan bisa disimak dalam video berikut ini. 2023 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih karena bersedia hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini, khususnya kepada para guru, kepala sekolah maupun tim PPK yang ada di 43 SMP ya, di Kota Surakarta.
Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, sahabat-sahabat saya, Pak Jen juga yang selalu bersama Ijen ya, kita melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Permendikbud 46 tahun 2023 ini dilonsing oleh Mas Menteri tanggal 8 Agustus yang lalu, tahun lalu, sebagai bagian dari program Merdeka Belajar episode ke-25. Mengapa ini penting Bapak Ibu menjadi bagian dari program prioritas pemerintah? Karena kita tahu bahwa setiap bentuk kekerasan dan dampaknya akan sangat menimbulkan beban yang berat ya Bapak Ibu bagi korban, baik itu siswa maupun guru maupun warga sekolah lainnya. Dan kita juga tahu bahwa saat ini Indonesia itu pada kenyataannya adalah sedang mengalami darurat kekerasan di sekolah. Dan tidak hanya di sekolah sebenarnya, tetapi juga sampai di kampus kita Bapak Ibu ya. Sehingga Permendikbud 46 ini lahir ya untuk mencabut Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, yaitu Permendikbud 82 tahun 2015 yang saya juga ikut membidangi lahirnya Permendikbud pada tahun 2015 tersebut, yaitu pada zaman menterinya masih Pak Anies Baswedan sebagai staf ahli regulasi, dan juga bersama Bu Retno yang selalu mengawal ya penerapan implementasi dari Permendikbud 82 yang sangat diapresiasi oleh KPAI pada waktu itu. Ibu Retno masih sebagai komisioner di KPAI. Karena data sangat dari hasil asesmen kami juga pada 2022 ini lalu itu menunjukkan bahwa 1 dari 3 peserta didik kita itu berpotensi mengalami kekerasan seksual, ya Bapak Ibu ya, dan 26% ya, hampir 27%, 1 dari 4 mahasiswa kita berpotensi mengalami hukuman fisik, ya kekerasan fisik yang melalui sanksi-sanksi fisik. Ya, kami ini bukan sanksi fisik yang biasa ya, karena kita tahu bahwa sanksi fisik itu bukan sesuatu hal yang diharamkan, tetapi yang tidak boleh kita lakukan adalah sanksi fisik yang menimbulkan rasa sakit ya dan duka ya. 23 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Santi Santi. Kesimpulan yang baik disampaikan oleh Bu Retno maupun Pak Jen sama adalah kekerasan yang terjadi di masa kecil akan menjadikan kita pelaku kekerasan di masa saat ini. Nah, untuk saat ini karena waktunya sudah azan. Kalau membuat anak takut kepada kita. Yang kedua, apa risiko kalau anak takut kepada kita? Itu risiko kedua, membuat anak berbohong. Tapi waktu ditanya, apa sebenarnya yang dirasakan anak? Sepatu kita menjauh, kelas pun pasti rame lagi. Itu resiko pertama. Kalau ada yang pernah bolos ya, banyak yang angkat tangan. Ada yang pernah nggak bikin tugas yang diberikan guru, ada yang angkat tangan. Lalu apa bedanya kita dengan anak-anak sebelum kita? Menurut saya adalah kita kurang mengenal anak kita secara benar. Jawaban yang benar kan? Kita mungkin kurang mengenal. Sama kan? Bertindak tidak tepat. Jadi pendekatannya berbeda. Respons kita ya? Respons kita. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kekerasan itu terjadi karena respons kita, kan kita yang bermasalah kan? Terus kenapa anak-anak yang jadi korban? Kalau kita mengakui itu adalah masalah kita, kenapa anak-anak yang harus jadi korban kekerasan? Untuk pada saat pengajuan tim Satgas itu kami mungkin sebelum bulan Juli, jadi belum ada pembagian tugas. Tim PPK ya, berarti tim PPK. Ganti seperti itu. Apakah kami bisa mengajukan ulang kemudian diajukan ke Dapodi karena maka kesiswaan berubah menjadi Wakasatgas seperti itu. Jadi kemarin yang masuk adalah maka kesiswaan, tetapi pada saat pembagian tugas tahun 2024-2025 ini sudah 5
beliaunya sudah ke Makassar Pras, sehingga ini kami ingin mengganti untuk anggota tim Satgas, apakah bisa seperti itu? Iya, PPK. Untuk selanjutnya, tadi Ibu Retno menyampaikan untuk apa itu namanya, alur kalau misalkan ada suatu kasus seperti penanganan. Nah, di sini mungkin pernah saya temui kasus itu, jadi keluarganya yang mengintimidasi. Jadi ibunya meninggal, intinya tentang warisan. Itu diintimidasi oleh tante, om, semuanya seperti itu, sampai pengacara datang ke sekolah. Nah, itu alurnya bagaimana? Karena kalau dari sisi hukum itu yang jelas menang adalah keluarganya, padahal sekolah inginnya adalah melindungi anak tersebut. Tetapi dari sekolah tidak ada kuasa, karena yang kuat kan keluarganya. Padahal anak ini, ya, ini ada pertanyaan. Ya, ada 3, Bu. Yang pertama, ya, tadi sudah dijelaskan, tapi sampai sekarang itu tidak pernah dicari permasalahan suatu kekerasan. Jadi kan di Jakarta, kalau kita lihat di televisi, isinya kan tawuran terus. Dan saya amati setiap tahun tawurannya tidak selalu berkurang, tapi selalu bertambah. Ya, mungkin saya berpikir mungkin kita tidak pernah mencari permasalahan mengapa kok terjadi tawuran. Ya. Kalau memang hanya kita kaji di, mohon maaf ya, di sekolah, sedangkan dia kan kegiatannya di luar, ya, mengapa seperti terjadi? Dan itu sebenarnya kalau kegiatan seperti ini dikaitkan dengan kementerian yang lain, karena sumber permasalahan itu biasanya kan tidak hanya dari sekolah, tapi dari masyarakat. Sedangkan masyarakat sampai sekarang tidak pernah digarap. Mungkin dari pihak kementerian apa yang ngurusi datang ke kelurahan, datang ke RT, loh begini-begini itu nggak boleh. Nah, jadi ketika nanti kita mau apa ya, sudah mencegah tapi kembali ke sekolah, kembali ke rumah, ya dia akan kembali lagi. Orang tuanya akan saling koplok-koplokan, rokok-rokokan, biasa anaknya dibiarkan, nah, seperti itu. Makanya berangkat ke kota Solo itu setelah saya menjadi narasumber di SMA Negeri 98 Jakarta. Nah, di situ saya berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan dari sana saya naik pesawat batik yang kemudian tiba di Solo dan langsung menuju hotel. Saya menginap di Hotel Aston Solo. Dan hotel ini termasuk salah satu hotel yang bagus ya di kota Solo. Saya tiba di sana, kemudian langsung menuju ke kamar dan saya beristirahat. Nah, setelah itu besok paginya baru ikut sarapan ya, dan barulah mengikuti acara pembukaan sosialisasi Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ya di Ballroom Hotel Aston. Demikian ya video ini ya, memang ini dihadiri oleh para kepala-kepala sekolah, dan para kepala sekolah maupun di PPK ini juga banyak yang curhat gitu ya, terutama memang kepala sekolah gitu ya, bagaimana mereka menerapkan disiplin yang selama ini mereka pikir tepat gitu ya, ternyata tidak tepat ya, ternyata melanggar Permendikbudristek 46 dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Oke ya, demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.